Zaza menyuruh Beretta agar segera membunuh anjing itu. Beretta pun menyetujui hal tersebut, asalkan Zaza memberitahu sebuah informasi yang Beretta ingin ketahui. Kesepakatan pun disetujui. Di satu sisi, anjing-anjing itu nggak mau menunggu begitu saja. Ketiga anjing itu seketika menyerang Beretta, tapi hal itu sudah diprediksi Beretta. Beretta juga langsung menerjang secepat kilat anjing-anjing tersebut. Dan tiba-tiba muncul sesuatu seperti lempengan besi tajam keluar dari tanah. Benda itu Beretta gunakan untuk menusuk anjing pertama. Sedangkan setelah itu, Beretta mengeluarkan lagi tentakel lalu menusuk kedua anjing yang lain. Dalam sekejap saja, anjing-anjing itu langsung remuk kayak hati yang telah rusak oleh seseorang anjing. Sontak saja saat melihat hal itu, Zaza merasa terkejut karena Zaza sama sekali tidak bisa melihat gerakan Beretta. Sementara pemilik anjing pembunuh itu yaitu Letnan Hiragi juga ikutan terkejut karena baru pertama kalinya senjata bergeraknya dihancurkan. Yang tentu saja hal itu membuat kebanggaan Letnan Hiragi serasa hancur. Senjata terkuat di dunia yaitu anjing pembunuh ini nggak ada apa-apanya di hadapan Beretta. Padahal taring-taring anjing itu selama di dunia ini sekeras apapun benda itu pasti hancur. Tapi ternyata hal itu tidak berpengaruh pada Beretta. Yari. Di lain cerita, di sebuah ruangan di kekaisaran di dunia lain, Hiragi dan para bawahannya panik tentang hal yang sama sekali tidak mereka ketahui. Mereka mengira Beretta adalah bionoid. Bionoid di dunia ini dikenal hanya sebuah rumor belaka. Jadi Pak, bionoid itu adalah tubuh manusia yang telah dimodifikasi hingga menjadi sangat-sangat OP parah Pak. Ya kalau kalian bayangin kayak Genos di One Punch Man. Dengan menggelengkan kepalanya, Letnan Hiragi tidak percaya sama sekali tentang bionoid ini. Nggak lama kemudian, para bawahan Letnan Hiragi mengkonfirmasi jika level energi musuh sangat rendah. Tapi entah kenapa, tiba-tiba energi musuh meningkat secara drastis saat menyerang anjing-anjing tersebut. Menurut mereka, kekuatan Beretta melebihi 100.000 kilowatt, yang dengan kata lain 200 kali lebih kuat dari para anjing pembunuh. Di situ Hiragi semakin bingung tentang musuh yang tidak dia ketahui ini. Hiragi pun memberikan perintah kepada para bawahannya agar mempelajari statistik Beretta sekaligus merancang rencana untuk segera menangkapnya. Dengan kemunculan Beretta ini, Hiragi pun gak terlalu memperdulikan Zaza si pemberontak lagi. Di satu sisi, Zaza tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada kehebatan Beretta. Zaza hampir tidak bisa mempercayai hal ini. Dari belakang Zaza terdengar suara keras dari Veldora. Di situ Veldora sangat bahagia saat mengetahui di dunia lain masih ada kehidupan. Zaza yang mendengar hal itu langsung kaget Pak. Saat melihat penampilan Veldora, Zaza langsung memarahinya karena Zaza merasa Veldora nggak normal memakai pakaian santai, padahal di sini banyak radiasi. Pokoknya di dunia lain ini parah Pak, oksigennya tipis, lingkungannya sudah rusak, tercemar, sekaligus atmosfer banyak sekali racun Pak. Di situ Veldora malah menjawab jika pakaiannya adalah pakaian yang paling keren sejagat isekai, karena pakaian itu dirancang oleh Rimuru dan dibuat oleh Sun Najuan. Sedangkan di bawah Veldora ada Ramirez. Entah kenapa Ramirez merasa radiasi yang ada di dunia lain membuat tubuh Ramirez sakit dan kesemutan. Sontak saja Ramirez ngoceh-ngoceh nggak jelas. Di sini Zaza baru menyadari keberadaan Ramirez. Dengan membuka matanya lebar-lebar, Zaza bingung benda apa yang ada di bawah Veldora itu. Namun di situ Ramirez terus nangis karena radiasi di dunia lain. Veldora yang dari tadi mendengarkan keresahan Ramirez lama-lama muak Pak. Veldora pun akhirnya membuatkan sebuah penghalang berukuran kecil untuk Ramirez. Setelah dibuatkan penghalang itu, Ramirez pun tenang kembali. Ya kalian tahu sendirilah, tenangnya Ramirez tuh tetap nyebelin Pak. Di situ jelas-jelas udah ditolong Veldora, Ramirez masih aja cerewet. Ramirez mengatakan harusnya Veldora melakukan hal ini dari tadi. Dan parahnya lagi, Ramirez menyalahkan kelalaian Veldora ini Pak. Emang gak ada hati nih peri satu ini.
Karena mulut Ramirez ini, akhirnya Veldora pun emosi dan mereka berdua bertengkar, Pak. Beretta yang melihat hal itu langsung melerainya dan membahas topik lain. Di situ Beretta mengatakan jika awalnya Beretta ingin menangkap para anjing itu, tapi di dunia lain energi sangat terbatas sehingga Beretta tidak bisa menggunakan sihir untuk menahan mereka. Dan hasilnya ya gitu, meskipun nggak pakai sihir dan mokat tuh anjing. Di saat Beretta ingin melanjutkan ucapannya, Zaza menyela pembicaraan itu. Zaza hanya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Beretta karena telah menyelamatkannya. Zaza yang merasa berhutang budi, dia pun ingin mengajak Veldora dan kawan-kawannya ke tempat yang aman. Di sini Zaza masih curiga kepada ketiga orang ini. Zaza masih berpikir jika Veldora, Ramirez, dan Beretta adalah orang-orang yang diutus ke kekaisaran di dunia lain untuk menemukan tempat persembunyian Zaza dan kawan-kawan. Tapi di satu sisi, Zaza masih merasa bimbang karena dipikir-pikir jika Veldora dan kawan-kawan adalah orang-orang suruhan kekaisaran, maka mereka nggak mungkin menghancurkan anjing pembunuh yang harganya sangat mahal, Pak. Singkat cerita saja, mereka pun mulai berjalan menuju markas Cahaya Fajar. Di jalan mereka pun ngobrol santuy sambil memperkenalkan diri satu sama lain. Di situ Veldora dan kawan-kawan memberitahu Zaza jika mereka berasal dari dunia lain. Sontak saja Zaza nggak bisa mempercayai hal aneh semacam itu. Ya gini, Pak, bayangin tiba-tiba ada alien dari Mars muncul di bumi dengan wujud manusia. Lalu mereka bilang ke kita jika dia makhluk dari dunia atau planet lain. Apakah Anda langsung bisa percaya? Ya minimal dilihatin dulu lah KTP-nya. Di jalan Zaza menatap Ramirez terus. Arti menatap di sini bukannya Zaza suka sama Ramirez, tapi Zaza menganalisis bahwa Ramirez adalah automata dengan teknologi yang sangat luar biasa. Di satu sisi, saat ditatap seorang pria, Ramirez langsung merasa kegeeran. Di situ Ramirez berkata, "Kenapa kau menatapku terus, Zaza? Apakah kau jatuh cinta kepadaku?" "Ya memang, aku terlalu imut. Jadi mau gimana lagi?" Saat mendengar hal itu, Zaza pun langsung membuang muka. Di satu sisi, saat mengetahui respon Ramirez yang alami seperti manusia, Zaza semakin bingung. Kok ada automata yang memiliki kecerdasan seperti otak manusia pada umumnya? Zaza terus berpikir dan merasa hampir gila. Dan akhirnya dia mendapatkan kesimpulan yang salah, yaitu Ramirez telah melakukan transplantasi otak ke dalam tubuh automata kecil. Makanya bisa jadi seperti itu. Sedangkan Veldora adalah cyborg tipe pertahanan, sementara Beretta adalah senjata tempur. Nggak terasa mereka pun sampai di markas Zaza. Di situ Veldora dan kawan-kawan disambut dua orang, yaitu Sharma dan Rindo. Singkat cerita, mereka pun sampai pada suatu ruangan dan di sini posisinya Ramirez ada di bahu Veldora, sementara Veldora duduk di kursi, sedangkan Beretta berdiri di belakangnya. Di situ Zaza menceritakan semua kejadian di medan pertempuran kepada Sharma dan Rindo. Sharma yang mendengar hal itu langsung membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menolong Zaza. Di satu sisi, Rindo masih belum bisa mempercayai Veldora dan yang lain. Dengan belak-belakan, di situ Veldora bertanya kepada Sharma, berapa banyak orang yang ada di sini. Sharma pun memberitahu jika di sini ada 1000 orang, tapi tidak semua dari mereka adalah seorang prajurit. Saat mendengar pertanyaan Veldora, Rindo semakin curiga dengan Veldora. Suara dalam hati Rindo berkata, "Oh, jadi seperti itu. Mereka memang mengincar markas ini. Sangat berbahaya jika mereka tahu kekuatan tempur kita yang sebenarnya." Di satu sisi, Veldora merasa kecewa. Dia tidak mengira jika tempat ini hanya memiliki 1000 orang saja. Veldora menyimpulkan, di sini pastinya nggak ada hiburan atau semacamnya yang dapat membuatnya bahagia. Sontak saja, Rindo semakin bingung. Ternyata dugaannya kepada Veldora salah. Veldora bukan mengincar pasukan atau tempat persembunyian, melainkan hanya mencari sebuah hiburan yang belum pernah dia lihat di dunianya. Entah kenapa suasana di situ tiba-tiba terasa amat canggung. Zaza yang merasakan hal itu, dia pun ke belakang untuk mengambilkan beberapa makanan dan cemilan. Di sini makanan adalah masalah yang sangat krusial karena makanan udah seperti barang yang sangat berharga di tengah-tengah peperangan ini, Pak. Saat Zaza memberikan makanan itu, Veldora dan Ramirez sudah bersiap memakan hidangan tersebut. Sementara Beretta menolak dan memberikan semua bagiannya biar dimakan Ramirez.
Melihat perhatian Beretta yang terlalu memanjakan Ramirez, Veldora pun cemburu. Dan setelah itu, mereka berdua pun menyicipi makanan itu. Seketika, mereka langsung emosi saat memakan makanan itu. Bagi Veldora dan Ramirez, makanan di situ kayak sampah, rasanya hambar dan gak layak dimakan. Veldora dan Ramirez merasa jika Zaza emang sengaja menjamu Veldora dan Ramirez dengan makanan yang gak layak untuk dimakan. Kini, api emosi meluap-luap dalam diri Ramirez dan Veldora, sambil mereka juga menatap tajam Zaza. Dan begitu juga dengan Zaza. Saat tahu respon negatif dari tamunya, Zaza ikutan emosi. Zaza berkata, "Oi, cutu mati. Yang kalian makan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kalian menginginkan makanan yang lezat. Hal semewah itu adalah sangat mustahil di tengah peperangan ini. Bisa makan saja, kita sudah bersyukur, Pak." Saat mendengar penjelasan Zaza, Ramirez dan Veldora merasa bersalah karena meminta sesuatu yang sangat merepotkan Zaza. Di situ, Sharma pun menenangkan suasana. Sharma dengan kebaikan dan kelembutan hatinya, dia mengajarkan kepada Veldora dan Ramirez cara menikmati dan memakan makanan yang ada di dunia lain, biar rasanya nggak hambar. Saat mengetahui hal tersebut, Veldora dan Ramirez merasa jika makanan di dunia lain nggak parah-parah banget lah, masih bisa dinikmati. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Pamit. Bye bye.